still depends on global chip supply. Back at Indonesia's journey over the past decade, I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Because without strong infrastructure, an economy cannot grow. And Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving into the intelligent economy. Jokowi ingin menghindari pengadilan, udah gitu aja Bung, nggak usah banyak cincong. Ada alasan ini, alasan itu telek bebek, gitu, telek bebek itu. Pokoknya intinya dia ingin menghindari pengadilan, ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab seorang pemimpin. Oh, apa pemimpin dia? Ya, dulu presiden. Apakah Jokowi ingin menghindari pengadilan? Udah gitu aja Bung. Tidak ada isu atau pemberitaan apapun di media sosial, di media cetak, di media mainstream. Tahu-tahu Pak Jokowi landing di New Delhi, India. Saya penasaran ada acara apa gitu kan, karena saya nggak tahu isu, nggak tahu berita sama sekali. Pada biasanya kan diisukan dulu tuh Pak Jokowi mau menghadiri ini, Pak Jokowi mau ke sini, nggak ada sama sekali. Tahu-tahu udah landing di India sana. Saya penasaran, oh ternyata acara Bloomberg New Economy digelar kembali, tapi sekarang di India, dan di sana disambut oleh Duta Besar Indonesia atas India, dan diajak bukber oleh para mahasiswa yang belajar di India. Seperti apa videonya? Kita simak. Kehadiran Jokowi di Mumbai, India kembali disorot ya, karena ini terjadi tiba-tiba dan tidak ada isu, tidak ada acara yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, karena ini berkaitan dengan sebuah acara yang pokoknya berkaitan hubungan Indonesia dengan India lah, karena itu ya banyak orang-orang yang mengaitkan dengan keengganan Jokowi untuk menghadiri tentang persidangan ijazah yang sedang berlangsung, dan kembali lagi dikaitkan dengan acara pertama ketika dia tidak menghadiri di pengadilan ya, waktu di Vatikan dia itu, dan kemudian orang-orang pun kembali lagi menguatkan bahwa bukti ketika Presiden Joko Widodo mangkir dengan alasan yang sengaja dibuat-buat, dan bahkan seolah-olah seorang Prabowo Subianto memuluskan jalan beliau ya, karena mungkin apakah dia itu pendukung sejati dari Jokowi, mengingat apa dari slogan-slogannya selalu hidup Jokowi dan hidup Jokowi. Makanya hal itu ya sering digaungkan karena mengingat Prabowo Subianto adalah penerus dari pemerintahan Jokowi. Dan kemudian dari netizen Indonesia sendiri tentu saja sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Jokowi ya, karena sebagai
Presiden ke-7 Indonesia, tentu saja dia dianggap sebagai bapak negarawan ya, bapak Indonesia ya. Tetapi apa yang dilakukannya itu tidak mencerminkan tentang kenegarawanannya sebagai tokoh yang boleh dibilang sangat fenomenal ya, karena dia adalah seorang yang mencatatkan dirinya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Dan kemudian seharusnya ya, sebagai masalah yang sebenarnya itu sangat sepele, apa yang dilakukan seorang Jokowi malah justru bertele-tele, rumit, dan seolah-olah tidak pernah kunjung berakhir. Bahkan dia marah menentang rakyatnya sendiri seperti Roy Suryo dan kemudian Dr. Ismon. Apapun yang dilakukan pembelaan dari kubu Jokowi, meskipun ya boleh dibilang ya karena mungkin mereka orang yang mempunyai kedudukan, dalam arti mereka mempunyai uang yang banyak, boleh saja mereka bisa melakukan siasat tertentu agar mereka tidak terseret ke kasus ijazah ya, meskipun ya boleh dibilang ini tidak akan ada ujungnya, atau bahkan orang-orang seperti Rismon ya, dan kemudian seperti Roy CS itu akan ya pokoknya akan sangat sulit teman-teman ya, karena seperti yang kita ketahui hukum di Konoha itu boleh dibilang selalu jelimet, rumit ya, apalagi sekarang dari kepercayaan Polri, masyarakat kepada Polri itu sangat berkurang ya, karena petinggi-petinggi Polri sering mengeluarkan statement yang tidak sesuai pada tempatnya, misalkan begal yang sempat viral ya, yang malah justru dibela ketika dia itu meninggal karena meninggoy ketika dikejar dan sebagainya. Banyak statement atau kebijakan Polri yang akhirnya malah justru membuat masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintahan gitu ya. Dan semoga saja sih dari apa yang mereka lakukan, baik Rismon, Roy Suryo, atau bahkan Presiden Joko Widodo, semuanya itu kembali lancar, dalam arti ya bisa dibuktikan ya, dan secara adil, secara transparan, dan tidak ada sebuah kegaduhan. Itu bisa dibuka teman-teman ya. Semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.